Menurut jawaban Bapak, yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Iya Pak ya? Ya. Betul ya Pak? Betul. Oke. Yang membuat Bunda Maria mengandung Tuhan. Terus yang dikandung Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama di Slebes membahas tentang ketuhanan Yesus. Pada siang hari tadi, ada beberapa saudara Kristen yang nekat ingin membuktikan Yesus Tuhan. Dengan gagah berani, mereka datang ingin membuktikan Yesus Tuhan dengan beberapa ayat. Ada satu ayat yang sangat-sangat diandalkan oleh mereka, bahwa ayat itu adalah Yohanes 13 ayat 13. Dengan gagah berani mengatakan gini ya. Kira-kira gini ayatnya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu karena memang aku guru dan Tuhan. Kan begitu. Terus kemudian ya saya kejarlah itu, bahwa artinya selama Yesus hidup dunia adalah Tuhan, kan begitu. Karena memang harus konsisten gitu. Kenapa harus konsisten? Karena kalau nggak konsisten artinya menyangkal Bible-nya sendiri gitu. Nah, untuk itu saya dialog sama mereka. Dan bagaimana hasilnya? Mari kita saksikan melalui cuplikan dari video Salam Akal Sehat. Mohon maaf, Ustaz Sugi, saya izin muter kembali. Silakan pemirsa, selamat menyaksikan. Kalau tetap mau di sini atau kamu mau pindah ruangan, aku persilahkan nggak apa-apa. Oke, di room ini ya. Penegang Islam kawan. Oke. Itu sebentar aku aturin di sini dulu deh. Pak terangkan itu saya bawa Demian ke sana, dia mau mualaf itu. Nah, Bapak silakan berdiskusi di sini ya. Nih. Pagi menjelang malam. Selamat malam menjelang pagi. Oke. Terima kasih Pak. Terangkan gimana? Manusia. Kami nggak manusia. Oh gitu. Terus Jadi pemirsa, ini Pak terangkan beliau dengan gagah berani gitu ingin menjelaskan tentang Bible mereka, tapi bertemu dengan adik kita Korestrion. Kemudian mereka berdiskusi apa adanya. Adik kita Triun mempergunakan ayat-ayat pendukung dan seterusnya, artinya dialog by data tentunya ya. Terangkan ini hanya datang dengan suara gede, asumsi belaka. Ya apakah? Ya seperti itulah mereka kalau dialog. Memang diajarkan dari kecil sih berasumsi, tinggalkan data. Mari kita saksikan. Asumsi ini kalian iya mungkin enggak dikatakan oleh Yesus di Yohanes 13 ayat 3 ya, atau 3 ayat 13. Enggak salah, enggak ada satupun yang naik ke sorga gitu. Jangan kalau nggak salah, kasih ayatnya tunjukin. Sebentar, oke, enggak apa-apa. Waduh, kenapa Yesus sama Demian? Ya sebentar, menarik sama Pak terangkan ini. Katanya kan Yesus nggak ada satupun yang naik ayatnya. Mana nggak ada? Gak apa-apa,
sebentar saya kasih ayat ya. Yohanes berapa? Sebentar. Saya baru Yohanes 60. Yohanes 60. Bukan 60 Bang Andi. Yohanes 3:13. Nah, oke. Yohanes 3:13. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di live chat. Coba saya share dulu ya. Oh, memanggil aku guru dan Tuhan itu. Sudah di-share belum? Belum. Udah saya baca, sudah saya lihat. Belum ya. Islam kebang. Yahweh bukan Allah. Bukan itu juga. Sebentar. Coba saya dulu. Tak apa sih? Bukan ini, bukan. Ya udah saya bacakan. Ya, tampilin aja. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yan di Bandung? Waduh, ada Pak yang di Bandung. Ada siapa ya ini ya? Kecil ya. Ya semuanya deh. Pak ini sehat selalu ya. Kita mereview nih. Ini YouTube dari Salam Akal Sehat. Saya udah izin ke beliau mengizinkan untuk itu. Karena ya maklum, saya nggak sempat live. Yang jelas sih gini ya, teman-teman semua ya, Ikompila yang ada di live chat dan seluruh dunia yang bisa berbahasa Indonesia bahwa Kristen kalau dialog itu apa sih yang mereka bawa kecuali asumsi dan putar-putar. Kalau mereka diberikan ayatnya sendiri diingkari loh. Yesus sudah terang-terangan mengatakan misalnya mereka membantah dengan apa? Dengan dasar kalau mereka jujur menyetujui apa kata Yesus, artinya Yesus gagal jadi Tuhan. Dari mana dasar mereka untuk itu? Jadi dari sekolah mereka, mulai dari SD, sekolah mingguan sampai sarjana teologi. Jadi situ mereka belajar bagaimana mengingkari pernyataan Yesus dibantu oleh surat-surat Paulus yang begitu tebal. Oke, saudara, Ikhwan Pilar, sahabat Handi di mana saja berada. Kita lanjut. Nah, ini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga katanya. Terus kalimatnya lagi ya, selain daripada dia yang telah turun dari surga. Berarti Yesus turun bukan naik. Gimana sih? Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia. Ya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Turun kan, bukan naik. Kan? Dia yang sudah naik gitu. Dia yang sudah naik. Mana naik? Ada tulisannya naik nggak? Itu malah turun dia. Ya kan karena dia sudah turun maka dia naik lagi. Lah, mana tulisannya naik? Mana tulisannya naik? Kan dibilang di situ. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Mana tulisannya naik? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Berarti cuma kata selain. Terus. Ya, berarti kata selain itu menjelaskan bahwa selain daripada dia yang turun itu Pak turun selain dia yang turun. Ya kan karena yang dikasih tahu naik dia selain yang sudah turun dari surga. Yang jelas kata-katanya ya, yang jelas kata-katanya adalah turun, berusaha untuk menaikkan gitu loh. Ini saudara terangkan, ini memaksakan Yesus harus Tuhan gitu. Lanjut. Jadi dia yang turun dari surga, selain yang turun dari surga ini dia sudah naik ke surga. Iya, turun dari surga, bukan naik ke surga. Kan saya tanya tadi, pakai teropong apa, Bapak bisa lihat Yesus. Dalam tata bahasa Indonesia, ada istilahnya diterangkan menerangkan. Jadi kalimat pertama itu, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, itu diterangkan. Baru selain daripada dia itu menerangkan. Itulah menerangkan bahwa dia yang sudah turun dan naik ke surga. Paham bahasa Indonesia yang benar?
Apa naiknya itu? Iya. Naiknya Ya, kapan? tulisan naiknya saya tanya di mana itu? Apa naiknya? Baca Kisah Rasul pasal 1. Nah, aku lari ke sana kemari sih. Ini soalnya gini, ini kan posisinya kan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Berarti belum pernah ada dulu itu belum pernah ada. Baca kata selain. Nah ini berarti, nah sekarang kalau misalnya Yesus pernah naik di zaman Yesus masih hidup di Yohanes 3, berarti ini Yesus di masa sekarang ini di Yohanes 3 ini dia turun yang kedua kalinya. Di akhir zaman nggak akan turun lagi dia jadi. Nah, aku lagi ajarin kalian baca bahasa Inggris. Ayo. Jangan Ayo. bahasa Arab doang. Ya udah, ayo. Kalau misalnya gitu ini Kamu Yesus. tahu arti kata selain? Iya selain kan berarti Yesus sudah pernah naik ke surga. Baca nggak? Yesus sudah pernah naik ke surga nggak? Bukan Yesus sudah pernah naik, emang dia akan naik. Nah sekarang kalau misalnya posisinya udah naik, pas turun ini yang di sini di Yohanes 3, dia ini berarti yang kedua kalinya turun ke bumi. Bukan. Selain itu menjelaskan Makanya lu bingung. dia sudah pernah turun dan selain itu dia yang akan naik. Nah ini nggak membahas akan naik ini, telah naik. Kamu tahu arti selain? Iya selain itu berarti kan ada orang-orang yang telah naik kan? Bukan Ya salah. bukan itu telah naik loh, bukan tidak ada kamu yang akan naik ke surga. Selain dari apa? Selain dari apa gue tanya? Selain dari apa? Baca dulu kamu biar pintar kamu. Oke, udah bikin pintar lu terangkan. Itu di situ selain itu menjelaskan selain daripada yang telah naik. Baca dulu. Kan lu mau takia lagi, ayo. Selain daripada yang telah naik. Takia Itu kan turun naik, jadinya gitu ya. Iya, kalau misalnya Tuhan mau naik, jadinya Tuhan turun 2 kali di zaman Yesus. Baca dulu selain. Parah nih. Berarti Tuhan 3 kali turun ke bumi. Wah, kacau banget. Selain. Apa ya selain daripada yang telah naik kan? Baca dulu apa Ya, selain. cekek dia mau takia. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Kamu nilai bahasa Indonesia kayaknya ada. Kabur dari kata telah naik, dulu pengen berubah jadi kata akan naik. Selain dulu baca. Iya, tidak ada seorang pun yang akan naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak Udah, saya kasih manusia. tahu kata selain kalau kamu nggak paham bahasa Indonesia. Selain itu adalah kecuali. Iya, kecuali untuk apa? Di konteksnya di sini kecuali untuk apa? Makanya biar kamu paham. Iya, kecuali Tidak untuk apa? ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali. Kecuali. Ya, berarti tidak ada seorang pun siapapun Muhammad tidak, Musa pun tidak, yang lain. Oke, boleh. Nah, berarti sekarang Yesus pernah Kecuali, berarti. iya, lihat, kecuali daripada dia yang sudah turun dari surga. Oke, sip. Dikunci, kita kunci. Berarti Yesus pernah ke surga di zaman ini. Apa? Yesus sudah pernah naik ke surga kan di zaman ini, di zaman Yohanes ini. Di zaman Yohanes? Iya di sini, di ayat ini, di hari ini ketika dia ngomong kayak gini, sebelumnya dia pernah naik ke surga berarti. Kok sebelum? Emang iya waktu zaman Yohanes? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Emang Yesus sudah kecuali Yesus. Berarti Yesus pernah ke surga. Kalau Yesus pernah, kemudian turun lagi, berarti Yesus turun yang ketiga. Yesus sudah Wah. ke surga, disaksikan Yohanes. Iya, itu berarti naik yang kedua kali berarti. Enggak lah. Lah ini katanya Nggak di situ. surga, kecuali dia yang turun dari surga. Berarti anak manusia ini pernah naik ke surga sebelumnya. Bukan begitu kali. Loh, kok bukan begitu, itu lihat ada kata selain, woi, jangan kabur, itu ada kata selain. Yang Ada kata selain di situ. dia yang pernah turun. Apa? Dia yang sudah pernah turun dari Nah. surga. Iya yang sudah pernah naik juga. Nah, bukan sudah pernah. Lah itu kan Jadi telah naik ke ada surga. selain. Jangan kabur, woi, jangan kabur. Makan. Nah, itu baca Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia. Berarti dia pernah ke surga. Kalau dia pernah ke surga, maka kalau dia turun lagi itu turun yang ketiga kali. Tidak ada pernah. Kabur. Jangan kabur. Itu telah naik ke surga loh. Telah naik ke surga. Mana pernah di situ? Itu telah naik ke surga apa artinya telah? Tidak Telah ada itu di pernah. situ. Selain itu apa selain? Selain itu kecuali.
saya jadi mikir ini. Ya silakan Ayo Yusuf, silakan Ayo Yusuf. Gitu. Dia udah nggak bisa kabur dia. Naik celup kan turun naik itu teh celup enak kayaknya. Coca-cola, colok jago, colok lagi. Tidak ada seorang pun, ya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga dalam bentuk kalimatnya pemberitahuan bahwa dia sudah naik. Ya. Berarti Tuhan orang. Berarti gini, dia sudah pernah naik baru dikasih tahu kecuali ini itu membantu. Jadi ini Pak terangkan ya. Saya terangkan nih si suara terangkan, saya terangkan kembali. Dia nggak menyadari bahwa Tuhannya itu orang, gitu ya. Dia udah ngakui sendiri, secara tidak langsung mengakui bahwa Tuhannya adalah orang atau Tuhannya adalah manusia. Lanjut. Kan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah turun. Ya, seorang. Jadi Tuhan itu adalah orang. Jadi Tuhan Saya dari turun dari surga. dia pernah naik ya. Tuhan sekarang Tuhanku adalah orang. Sekarang Muhammad pernah nggak naik ke surga? Dari apa Tuhan? Sekarang Tuhan. Ini ngomongin Tuhan masa urusin Nabi. Sekarang Paulus pernah ke surga nggak? Mampus. Paulus pernah ke surga? Siapa? Mana ayatnya Paulus pernah ke surga? Saya tanya Anda, Paulus pernah ke surga belum? Enggak. Enggak. Ngapain lu tanya Nabi Muhammad pernah ke surga? Iya. Tadi ngomongin Tuhan lu. Nah kalau kalian nggak percaya Muhammad naik ke surga, ngapain kalian percaya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad aja nggak bisa menunjukkan jalan ke surga. Ngapain kalian kasih ikut orang yang nggak tahu apa-apa tentang surga? Oke. Nah, Yesus yang tahu bisa berbicara ke surga nggak? maka kalian jadikan Yesus nabi kalian. Jangan lagi Muhammad, tinggalkan Muhammad nabi kalian. Lalu Yesuslah jadi nabi kalian. Yang harus kalian bersyahadat sama Yesus. Tinggalkan Yesus. Kembali ke Musa. Ayo kita kembali ke Musa. Musa tidak pernah naik ke surga, tidak pernah turun dari surga. Yesus Nabi apa Tuhan? Yesus Nabi apa Tuhan? Yesus Nabi atau Tuhan? Dia udah di surga sekarang. Kalau kalian anggap Yesus Nabi tidak apa-apa. Susah. Nggak apa-apa. Jadi kalian jadikanlah Nabi yang sudah naik ke surga jadi nabi kalian. Jangan jadikan Nabi yang nggak tahu apa-apa. Lalu kalian jadikan Nabi. Yesus Nabi apa Tuhan? Jadi tinggalkan aja itu Muhammad itu bukan Yesus Nabi Nabi yang bisa diikuti naik ke surga. Yesus Nabi apa Tuhan? Terus Yesus Nabi atau Nabi. Yesus Nabi apa Tuhan? Yesus kotoran babi. Yesus Yesus Nabi kotoran Tuhan. babi. Hah? Yesus kotoran babi. Yesus Nabi apa Tuhan? Nabi. Yesus toko pitit. Yesus toko pitit kotoran babi. Yesus Ayo, Paulus. Yesus Nabi apa Tuhan? Nanti. Yesus kotoran babi. Pitit nggak pernah ada di muka bumi. Yesus Nabi atau Ayo. Tuhan? Saya tanya sama kamu. Jangankan babi, kotoran babi. Ini lain nih. Jangankan nabi, kotoran babi. Mana nabi? Nabi yang pernah ke surga. Jawab. Hah? Jawab. Siapa nabi yang pernah ke surga? Muhammad pernah ke surga. Tanya Anda, siapa nabi yang pernah ke surga? Muhammad pernah ke surga enggak? Ini kamu ini nggak bisa sakit aja dah. Oke? Percuma, kamu nggak bisa dialog. Kasih apa aja bang, kasih apa aja bang. Aman. Everything is under well. Makanya kita mesti pakai bahasa domba. Kita pakai bahasa domba di sini. Iya, saya lagi pakai bahasa onta. Nah, ayo kita pakai bahasa onta ayo. Nah, aku Kasih pakai saya bahasa dulu, saya onta. pergi. Sama kencingnya. Kasih waktu 1 detik. Yesus itu adalah kotoran babi, tokoh kitab yang nggak pernah ada. Karena apa? Yesus itu diceritakan disalib
padahal tidak ada Yesus disalib. Artinya Yesus tokoh hidup yang dituhankan dikombinasi dengan pagan Yunani. Tidak Karena mungkin kami Allah mengikuti ajaran palsu. tidak mungkin Tuhan tidak mungkin Tuhan menurunkan utusannya untuk dibunuh, disiksa, digantung, terkutuk pula gitu loh. Artinya Tidak pernah Yesus ada yang nabi dari Yesus Arab. yang kau Tidak Yesus pernah yang ada kau nabi dari pahami Arab. sebagai ini. nabi, Yesus yang kau pahami sebagai Tuhan itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif nggak pernah ada. Tidak ada nabi dari Tokoh Arab. fiktif nggak pernah ada. Sekali lagi saya ulang, Arab itu tokoh nabi fiktif yang palsu. kau katakan Tuhan, tokoh fiktif yang kau katakan Tuhan itu adalah kotoran babinya Paulus. Terima kasih. Maksud Jadi, saja lo menghina lagi. Nabi Muhammad itu nabi palsu. Jadi jangan Kenapa diikuti. palsu? Kenapa palsu? Karena nabinya dari Arab. Oh gitu. Sekarang Nabi Israel untuk orang Melayu. Hmm? Nabi apa? Nabi orang Israel memang untuk bangsa Melayu. Iku ambil aja, jadi saya luruskan bahwa sekali lagi saya ulang bahwa kalau Yesus yang diceritakan bahwa Yesus disalib, Yesus disiksa, Yesus dianiaya, terkutuk pula, Galatia 3:13, itu Yesus fiktif. Tidak ada Yesus pernah disalib. Yesus adalah, kalau disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dia adalah Nabi utusan Tuhan yang pernah ada di muka bumi, yang dimuliakan. Sekali lagi diulang bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah utusan Tuhan yang ditugaskan kepada domba yang hilang di Israel. Tapi ajaran pagan memakai momen ini supaya ajaran pagan Romawi bisa berkembang dengan membolak-balik cerita agar ajaran pagan ini bisa laku di daratan Eropa dan sekitarnya. Sekali lagi pemirsa, diulang bahwa kalau yang dimaksud adalah Yesus disalib, dijadikan Tuhan, itu tokoh fiktif, tidak pernah ada. Yang ada adalah Yesus adalah utusan Tuhan, sebagaimana yang diakui oleh Yesus sendiri bahwa Yesus ada beberapa ayat di Bible-nya sendiri mengaku utusan Tuhan, seperti Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Ini ayat yang paling krusial. Ini ayat syahadatnya Yesus. Tapi ayat ini disangkal oleh mereka. Kenapa? Kalau ini diamini oleh mereka, gugurlah ketuhanan Yesus. Makanya saya mengatakan dari awal, kalau Yesus dianggap disalib, itu artinya ini hanya membelokkan cerita, dan cerita ini cerita fiktif. Lanjut. Bukan nabi orang Israel. Nabi itu harus dari Iya. Israel. Nabi Israel sekarang untuk bangsa Melayu. Tidak ada nabi dari Arab. Iya, sekarang Nabi Israel untuk bangsa Melayu. Nabi Israel itu ya untuk Iya, Israel. iya. Nah kalau gitu ngapain bangsa Melayu sok sibuk? Maksudnya Kenapa Tritunggal cabang Melayu sok sibuk ngurusin nabi-nabinya Israel? kalian yang lebih sibuk. Oh, kami mah ya terserah nabi kami. Nabi pada orang yang Arab. Sekarang lo ini Tritunggal cabang Melayu kan nggak punya nabi dari Melayu. Ya nggak? Ya nggak sih? Kalian udah jelas. Nah ini yang kami bingung. Cabang Melayu ini nggak punya nabi dari Melayu, tapi berparasit kepada nabi-nabinya Israel. Gitu loh. Jadi bikin bingung. Alah udah hilang. Oh ini dia ada. Kami akui karena di Taurat, Injil, dan Al-Zabur itu diakui Al-Quran. Enggak masuk, enggak. Sekarang Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran memang untuk bangsa Melayu, gue tanya. Hah? Emang buat bangsa Melayu? Bingung gue. Tidak mengakuinya Taurat, Al-Zabur, dan
Sahabat Handi, ini orang memang nggak ngerti apa-apa. Al-Jabur katanya, Al-Jabur. Berarti memang dia nggak ada ilmu, cuma modal nekat aja mau debat. Lanjut. Bahwa nabi-nabi Israel ini berlaku untuk kaum-kaumnya. Kenapa Nabi ke-25 datang dari Arab? Nah karena nabi-nabi Israel untuk bangsa Israel bro, terangkan. Lu nggak tahu ya? Mau ditampilin ayatnya gitu. Jangan kita asumsi lawan asumsi aja. Gue pengen tahu sedablek apa dia. Jangan percaya Nabi. Oh jangan di-mute, susah dialognya ini. Jangan percaya Nabi dari Arab. Kenapa jangan percaya? Sekarang Nabi Israel emang untuk bangsa dunia. Karena Nabi Arab itu tidak pernah referensi Nabi dari Arab. Oke, Kuampila. Ya segelintir itulah ini namanya terangkan memang dia nggak punya ilmu. Satu ayat pun di Bible dia nggak bisa bawa gitu. Dan mereka hanya apa ya ngomong seenaknya saja gitu lah. Ya kita lanjut aja ya. Iya benar, Yesus itu hamba, tapi kamu tidak bisa membatalkan nubuatan untuk Yohanes itu. Kamu tahu nggak Mesias? Makanya tadi saya ini kan tunggu, ini kan tadi saya bilang begini. Ketika kalian menanyakan sesuatu kepada kami, buktikan ketuhanan Yesus, dan kami buktikan tunggu, dan kami buktikan itu sesuai dengan nubuatan dan penggenapan. Tetapi ketika kalian mengutip dari lain, tetapi kalian nggak tahu maksud ayat itu gimana, atau ini hamba, ini menjadi saya buktikan tadi sudah saya buktikan di depan matamu, apalagi yang mau kamu ingkari. Manusia. Kalian dia jangan. Ya lah baca. Tahu kan? Itu diciptakan dan digunakan oleh keturunan Adam. Setelah itu Tuhan tidak menciptakan lagi, Tuhan dalam berganti untuk menciptakan. Itulah yang dari seorang wanita perawan. Tuhan sudah selesai menciptakan. Setelah itu manusia berkembang biak, bukan dengan cara Tuhan ciptakan seperti Tuhan menciptakan dalam bayi dan dalam perempuan atau sebagainya seperti penjelasan di Quran. Itu saja asbun. Diam jangan, biar Kasugi dulu. Terbukti. Coba kamu jelasin siapa yang dibuatkan untuk mendahului Tuhan. Di situ dibuat di situ digenapi untuk siapa? Digenapi oleh Yesus sebagai seorang hamba. Ada di situ dikatakan mempersiapkan jalan. Dengar. Nubuatan itu tidak dikatakan begini. Dia mempersiapkan untuk hamba. Ditolak, tapi dia nubuatan. Kamu yang menyatakan nubuatan. Tadi kamu baca, dia mempersiapkan jalan untuk Yehova, YHWH. Kok kamu ingkar itu dengan mencomot ayat? Saya tidak mengingkari itu, tetapi kamu mencomot apa yang tidak kamu mengerti untuk benar. Jadi hei, kamu tahu nggak lu buat Ikon Pila, sahabat Handi, ini ada bocah Demian nekat debat sama Utasugi. Di dalam kitab saya nubuatannya itu ada banyak, bukan cuma satu nubuatan saja. Kamu nggak tahu apa-apa tapi so tahu. Nggak perlu supaya dia. Ya oke, saya tunjuk. Mengenai mana ya? Saya siapa? Bentar Pak. Yohanes, hei tolong. Baik, jangan mulu kali.
jangan membahas perbuatan tentang Yohanes. Kamu katanya membahas Oke, boleh saya bicara. Demian mentok kata. Ya, saya moderator sebentar. Ya, saya 40 ayat 3 ya 40 ayat 3 mengatakan saya 40 ayat 3 mengatakan ya ayat 3 Oke. Sekarang kamu jelas. Ya jelas kawan, tapi melambat dulu. Ya, betul. Oke. Ya, betul. Ini berlaku kesalahan sini. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Habis ini Pak. Di mute Pak. Di mute dia. Ya, jangan di mute aja Kak. Jangan aja. Dua. Teman kamu itu Demian, kita mute dulu teman kamu. Ayo lanjut Bang Ren. Oke, udah selesai ya. Oke, boleh saya bicara? Sebentar Pak, belum selesai dong topiknya. Oh, saya mute dulu ya. Ya, habis ini Bang, habis ini ya Bang. Namanya Abang siapa sih baju merah itu? Dehem. Topiknya di sini Bang, ya. Siapa Kristen nekat mau membuktikan Yesus Tuhan? Kita layani di sini Bang. Oke. Kalau ada Kristen Anda mau ganti Demian, ya silakan Bang kalau mau ganti Demian. Demian standby, maju buktikan Yesus Tuhan. Begini, saya nggak mengatakan bahwa Pak Demian standby ya. Saya mencoba membantu rekan-rekan saya Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saya silakan. Oke, kita pelan-pelan ya Bapak-bapak, abang-abangku yang tersayang. Oke, Ustadz Sugi, siap ya? Oke, ini saya kutip dari Yohanes 13 ayat yang ketiga. Tolong ya rekan-rekan buka biar kita bisa baca bersama-sama ya. Apalagi Pak, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu, bukan ya? Iya itu. Nah, iya betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Hah? 13 Bang dia. 13. Oh iya, sorry. Ayat Yohanes 13 ayat yang ke-13. Ayat 13. Nah inilah Kristen ayatnya sendiri dia nggak tahu. Dia baru ngomong kita Muslim nih, saya sendiri langsung nebak. Pasti Yohanes 13 maksudnya. Bahkan ayat itu kami hafal. Lanjut. Langsung tuh. Korban lain satu nih. Ini korban lain satu nih. Gak apa-apa biar kita semuanya mereka sopan, kita sopan. Saya bacakan ya. Ini firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu perkataan Yesus sendiri. Jadi dari konteks firman Tuhan Yohanes 13 ayat 13, di situ jelas Yesus mengatakan sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, tepat katanya kan? Dan katamu itu tepat. Sebab akulah guru dan Tuhan. Oke, jadi pernah Yesus mengatakan, jadi selama Yesus di dunia ini, dia pernah mengaku Tuhan ya Pak. Betul ya Pak ya? Sesuai yang tadi. Oke, ya, seperti kita baca bersama. Oke, baik. Sejak umur berapa Yesus Tuhan? Begini, kalau pertanyaan ini lagi ya, Pak. Saya di umur berapa waktu Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu di Yohanes 13 Pak? Udah dewasa atau masih remaja? Nah begini Pak, pertanyaan Bapak nggak logis sekali. Kalau keimanan kami dari Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 itu jelas mengatakan Pak. Enggak, saya jawab dulu Pak. Saya nggak bisa jawab kalau Bapak potong-potong terus. Jangan dipotong sama. Nah, jadi dari Yohanes 1 ayat yang ke-1 jelas dikatakan di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di situ kalau pertanyaan Bapak, sejak kapan Yesus itu Tuhan? Dia nggak mengatakan dirinya Tuhan pun, kami sebagai umat Kristen sudah percaya bahwa Yesus adalah YHWH itu sendiri atau berapa tadi Pak? Biar Pak, biar aja.
Biar nggak usah. Jadi Bapak ini, kita kembali ke Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tepat katamu itu karena memang aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Ya, pertanyaan saya, waktu Yesus mengucapkan itu, Yesus berada di bumi, berada di surga, Pak? Otomatislah dia kan sang firman yang telah menjadi manusia, otomatislah dia di dunia. Di dunia. Iya, di dunia. Dunia. Apakah selama Yesus berada di dunia, Yesus adalah Tuhan? Kalau Bapak bertanya seperti itu, ini saya kasih ya, saya rasa Jawab aja Pak, Tuhan, selamanya Tuhan, apa gitu loh. selama dia di dunia, iya, manusianya Yesus, manusianya Yesus itu adalah Tuhan. Manusia. Ya, oke, yang mengucapkan Yohanes 13, sebentar Pak. Yang mengucapkan Yohanes 13:13 itu manusia atau Tuhan, Pak? Yesus kan adalah Tuhan. Ini perkataan Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Otomatis Yesus adalah Jadi Tuhan. sekarang kita omongin Yesus Tuhan. Bapak tinggalkan manusianya sekarang. Oke, deal ya Pak? Deal. Gimana maksudnya? Kita sekarang ke Tuhanan di Yesus itu, kita nggak boleh berbicara masalah manusianya Yesus sesuai dengan ayat yang Bapak pakai. Deal? Tidak bisa Pak, karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau saya mengatakan saya meninggalkan manusia Yesus, kita berbicara Tuhannya saja, tidak bisa. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi Oke, saya ulang kembali Pak. yang telah dinabuat. Oke, baik. Oleh Ada yang baca yang Saya ulang kembali. Waktu dia mengucapkan Yohanes 13:13 itu, apakah Yesus adalah Tuhan 100% waktu dia mengucapkan itu? Tuhan, ini saya tunjukkan ayatnya ya. Tuhan, baik. Bukan Ya. ada Tuhan, udah Pak, nggak usah pakai ayat. Ya, enggak, Tuhan. harus pakai Baik. baik Pak, supaya lebih jelas. Ya udah nggak usah, saya percaya kepada Bapak. Saya percaya kepada Enggak, Bapak. jangan Yesus Tuhan seperti waktu itu, Pak. mengucapkan Ini- itu. Ya, bukan begitu Pak. Saya percaya kepada Maksudnya- ente, kecuali maksudnya, saya minta. enggak, maksudnya supaya Kecuali saya minta netizen yang ayat. mendengar. Netizen yang mendengar. Nah, Sekarang, kalau memang Yesus adalah Tuhan waktu mengucapkan itu, pertanyaannya adalah, ya, apakah Bapak setuju selama Yesus hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan? Setuju ya Pak? iya, makanya kita baca dulu Ibrani 1 ayat yang ketiga. Itu yang ingin saya buktikan ke Bapak. Bahwa Nah, tinggal manusia, jawab aja Pak, selama dari umur berojol sampai 33 tahun, Yesus adalah Tuhan. Betul? begini, Betul apa salah? kalau bicara Aduh, umurnya, gimana Bapak ini? berarti Saya mau membuktikan Yesus kalau Tuhan. berarti sebentar, kalau Katanya Bapak mau membuktikan Yesus Tuhan Pak. iya, saya buktikan, makanya saya Yesus Tuhan apa bukti? iya, Makanya saya tanya, selama bro. Ya, Baru saya jawab. silakan baca. Tolong, Bapak. moderator. Silakan baca baru Bapak pakai jawab. ya, Ingat pertanyaannya ya Pak ya, selama berojol sampai 33 tahun, apakah Yesus Tuhan atau bukan? Silakan Pak. oke. Itu Ibrani 1 ayat yang ketiga ya. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang tertinggi. Kita baca ya kalimat yang di atas, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Salahkah kita menyatakan bahwa manusia dalam kurung Yesus, manusianya Yesus itu adalah wujud dan gambar Allah? Kalau pertanyaan Bapak tadi, sejak umur sampai 33 tahun, Yesus adalah Tuhan. Sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah Tuhan. Dari bayi di dalam kandungan pun dia sudah Tuhan. Sampai dia berumur 33 Oke, baik. tahun, adalah Makasih. Tuhan juga. Oke, itu. Baik, makasih. Oke, jawabannya bagus, setuju. Selama dalam kandungan, Yesus adalah Tuhan. Bunda Maria mengandung Tuhan. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaan, siapa yang membuat Bunda Maria mengandung? Silakan Pak. Begini, Pak, ya. Kalau kita baca, pertanyaan Bapak memang ini ya, bisa dibuka. Pak jangan begini Pak, begitu gitu. Jangan Ya. begitu.
Begitu. Karena apa ya? Karena yang saya hadapi ini orang-orang Beginilah ya Tuan Pila ya, Kristen nekat ingin membuktikan Yesus Tuhan. Selanjutnya, pintar semua ya. Pintar Pintar sini Pak. Pintar sini Pak. luar biasa. Kalau dijelaskan Pak mutar-mutar. Udah pintar Pak, kita waras. Jangan diam ya. Nah, kalau itu kan pertanyaan Bapak tadi yang membuat apa? Bunda Maria mengandung. Itu kan seperti saya Kan gini ya Pak, katakan tadi begini Pak. itu adalah Tadi kan firman Bunda Maria. Allah, firman Ya, Allah. Pak, Bunda Maria kan mengandung Tuhan nih. Iya Pak ya, setuju ya? Bunda Iya, Maria melahirkan Tuhan. iya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat Bunda Maria mengandung? Silakan. Nah, di situ ya. Ini saya sebentar ada Pak Ustaz Sugi ya pertanyaan. Deng, jadi saya akan bingung. Nah, kalau pertanyaan Bapak seperti itu, saya akan jawab berdasarkan ayat. Buka lagi Yesaya Ya, 7 silakan, ayat. Pak. Buka Yesaya 7 ayat yang ke-14. Karena pertanyaan Bapak siapa yang membuat Bunda Maria mengandung? Betul, karena yang dikandung kan Tuhan Pak. Yang dikandung Tuhan loh ya. Ya, itu salah satu karena nubuatan daripada nabi-nabi Ya terdahulu. kenapa Pak? Walau buatan kayak Ya. apa pakai nggak jelas dikandung Bunda Maria Tuhan. Saya tanya siapa yang membuat Bunda Maria kandung? Ya, lanjut. Nah, Yesaya ini ya, Yesaya 7 ayat yang ke-14. Oke, saya baca ya, kita dengar, baca bersama. Firman Tuhan, ya, Yesaya 7 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Nah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah dinubuatkan di dalam Matius 1 ayat 20 sampai yang ke-23. Di situ Tuhan sendirilah katanya. Allah atau Yahweh sendiri. Oke, baik. Jadi menurut jawaban Bapak yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Iya Pak ya. Ya, Betul ya Pak? betul. Oke. Yang membuat Bunda Maria mengandung Tuhan. Terus yang dikandung Tuhan. Ada berapa Tuhan? Nah, kalau Bapak bertanya ada berapa Tuhan, kembali lagi Pak, makanya muter lagi ke Yohanes 1 ayat yang ke-1. Iku Pila, sahabat Handi. Padahal sebenarnya dia yang muter. Kita konsentrasi membuktikan Yesus Tuhan. Pertanyaan sederhana. Dia yang muter, terus dia menuduh kita orang yang muter. Nah, beginilah. Lanjut. Iya, mutar lagi. Ya, silakan. Dari Yohanes 1 ayat yang ke-1. Terserah Bapak. Yohanes 1 Ya, silakan. ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, di sini Pak, kita buka lagi. Ya. Dia mengatakan Yesus memang utusan, Pak ya. Tapi utusan dari siapa dulu? Ada Tuhan Pak. Makanya Ya, Tuhan memang kok utusan. Ya Tuhan. Ya Tuhan yang ngomong utusan. Jangan pakai omongan Bapak sendiri loh. Tuhan loh, jangan utusan. Saya bentar. Pak Ustadz Sugi, jangan potong dulu. Biarkan saya jelaskan. Nah, begini, kenapa yang kita pertanyakan di sini, utusan siapa dulu dia? Utusan ini Saya bagaimana? nggak omongan, Latar Bapak nggak belakang. ngomong utusan nih. Kita ngomongin Tuhan loh. Iya Tuhan. Iya Tuhan Pak. Dia ngomong utusan. Tuhan dan Bisa ulang pertanyaan. Bisa ulang pertanyaannya ya Pak ya. Yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Ada berapa Ya. Tuhan? Silakan Pak. Pak, kalau itu pertanyaannya konsep kekristenan. Konsep apa Pak? Itu enggak pada Konsep mulanya alamnya adalah sama. firman, firman itu adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau pertanyaan
Makanya Iya. tunggal satu di dalam Satu. tiga pribadi. Oke, baik. Baik, Tuhan satu. Tapi satu yang membuat mengandung, satu yang dikandung, gitu kan, gitu ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Apakah yang membuat Maria mengandung ini ikut dikandung atau tidak Pak? Ini. Nah, oke lah. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan Ya. rekan-rekan yang lain. Iya Pak, silakan Pak. Nah, saya jawab berdasarkan dalil ya. Luka Yesaya 55 ayat yang ke-10. Saya nggak bisa menjawabnya pakai logika saya karena ini adalah firman Allah. Iya ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya, sama seperti Betul, kita Pak. menafsirkan Al-Quran, kita nggak bisa menafsirkannya berdasarkan logika kita. Ya silakan Pak. Ya, ini Yesaya 55 ayat yang ke-10. Ini beliau ini ngambil ayat nggak nyambung, yakin nggak nyambung gitu loh. Lanjut. Di situ firman Tuhan mengatakan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Nah, dengar, baca baik-baik ya. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi Ini ia kok beda Pak? Sebentar, makanya Dengar saya, biarkan. jangan Jangan dipotong dulu. dipotong, kasihan. Nah, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini salah satu nubuatan bahwa Tuhan Yesus adalah sang firman yang telah menjadi manusia. Coba kita baca ya. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Dengar dulu Pak Ustaz. Biar Pak. Bapak udah banyak tadi Pak. Enggak, saya nggak bisa kalau dipotong-potong menjelaskannya. Demikianlah Bapak udah 2 kali Pak. Sebentar, bro. Nah, jadi biar saya tuntas, nggak kepotong. Nanti saya ditanya lagi yang ini, yang itu. Jadi ngembang dia. Dia tuntaskan satu-satu Ya dulu. silakan Pak. Iya silakan Pak. Ayat 11 ya Pak, bukan ayat 10. Pas salah, ada yang ngutip. Biarkan aja nggak apa-apa. Mau yang Nah, namanya dia silakan. saya Oh iya, Iya, Bapak salah itu, makanya saya lurusin 11 Pak. oh kacamata saya ini. Bentar ya. Padahal, iya Pak. Sorry, sudah maklum kita ini sudah sama-sama tua gitu ya. Ada sering Iya kecewa. saya. Saya wakil Ustaz Sugi. Dia nggak saya Ustaz Sugi hari ini. Oh ini Andi ya. Iya Pak. Tadi sama saya kok Ustaz Sugi di bawah. Oh, iya. Ustaz Sugi lagi tidur. Oke. Ya, salam buat Ustaz Suci ya. Nah jadi Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Nah, firman, perkataan yang keluar dari mulut. Nah, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nah, tetapi ia melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, jadi dari konteks ini, salah satunya adalah nubuatan Nabi Yesaya bahwa Sang Mesias ataupun Yesus Kristus, Sang Firman, akan menjadi manusia melalui rahim seorang darah yang bernama Maria. Oke, makasih Pak. Bapak sepertinya nggak jawab belum. Bapak saudara, kalau saya ulang ya Pak ya. Yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Tuhan Anda adalah satu. Pertanyaan saya, apakah yang membuat Bunda Maria mengandung itulah yang dikandung? Silakan Pak dijawab Pak. Iya, sesuai dengan konteks firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11 Oke, ini. baik. Nah, bisa analoginya Artinya, begini. ya baik Pak. Oh iya, artinya adalah sebentar gantian Pak. Bapak dari tadi ngomong, gue diam aja. Nih. Artinya adalah boleh kalau Bapak nggak sependapat dengan saya, silakan dihajar pakai ayat. Tapi saya pakai logika Bapak, saya ulang kembali. Yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Dan Tuhan yang dikandung Bunda Maria adalah yang membuat Bunda Maria mengandung. Kan begitu. Ya, artinya pertanyaan saya, siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan itu yang dikandung Bunda Maria dan yang membuat Bunda Maria mengandung? Siapakah nama Tuhan itu? A. Yesus, B. Paulus, C. Yohanes, D. Ustaz Sugi. Silakan. Aduh, otomatis Yesus jawabannya. Kalau Yesus, baik. Yesus.
Itu Yesus. Yesus juga berkata, akulah Alfa dan Oke, Omega. udah Pak. Oke, Yesus. Apakah Anda setuju kalau Yesus yang menghamili ibu kandungnya? Setuju apa enggak, Pak? Bagi, dari sudut pandang mana dulu, Hendy mengatakan hal seperti itu. Dari sudut pandang mana dulu, manusia. Oke. Jangan begini, Pak. Jangan Begitu, kita, jangan begini. jangan diam. Yang kita bicarakan hari ini adalah Tuhan. Tidak pernah saya mau berbicara manusia. Kan tadi topiknya, Pak, buktikan Yesus Tuhan. Yohanes 13:13 standarnya, kan gitu ya, Pak? Ya, Selama berujung sampai mati Yesus Tuhan. Kita ngomongin Tuhan sekarang. ya. Sejak dalam kandungan Yesus Tuhan. Oke. Ya. Bunda Maria mengandung Tuhan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Terus Anda menjawab Tuhan yang dikandung Yesus. Tuhan yang membuat Bunda Maria mengandung Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang membuat ibunya mengandung? Silakan, Pak. Nah, jadi kembali lagi ya bahwa nubuat, kembali lagi ke nubuatan tadi. Nah, bahwa sama Mesias lahir dari anak Maria seperti di Yesaya 7 ayat 14. So, ngomongin Itu kan? kelahiran, Pak. Belum Nah, itu kan lahir, nubuatan. Pak. Masih kandungan kok lahir. Kita belum ngomongin kelahiran, Pak. Masih dikandung. Gimana buktinya? Coba buktikan dulu gimana? Jangan dulu, biarin. Siap deh. Lanjut, Pak. Nah, kalau pertanyaan Bapak dari logika asumsi Bapak mengatakan ini ya, bahwa yang menghamili Maria gitu kan Yesus kan? Iya. Nah, Siapa, Pak? Bapak setuju? Bapak kalau setuju, jawabannya Pak? kalau seperti itu saya tidak setuju, tapi jawabannya seperti Oke. ini. Seperti nubuatan Kalau Yesaya nggak usah dijawab, 14 tadi. nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Artinya, Bapak tidak setuju kalau Yesus yang menghamili ibu kandungnya. Pertanyaan saya, siapa nama Tuhan yang membuat Bunda Maria mengandung? Siapa nama Tuhan yang membuat Bunda Maria mengandung? Siapa nama Tuhan itu? Ini kalau 10 bulan, 20 bulan, 20 tahun pun nggak bakalan kelar diskusi kayak gini. Karena muter-muter saya jawabnya. Muter-muter. Iya, karena Bapak muter pertanyaan saya kan di situ. Bapak muter saya jadi tempat. Oke, Saya mau begini jawab, ya. Pak. Oke, Pak. Sekali lagi saya bilang, Pak, siapa nama Tuhan Teddy, yang sebentar. membuat? Saya beri Bapak kesempatan. tahu nggak pertanyaan saya, Pak? Ya, saya sudah Siapa nangkap. nama Saya sudah nangkap. nama Tuhan yang membuat Bunda Maria mengandung? Sedangkan yang dikandung adalah Tuhan Yesus. Ya, Baca Bapak, itu, Pak. nah, oke, saya begini, beribu ya, saya nggak mau mendominasi. Saya beri juga kesempatan rekan-rekan saya yang ada di Zoom ini ya untuk berkata-kata menyampaikan. Karena saya nggak mau mendominasi masalahnya. Silakan. Lanjut aja, Pak. Kita mau lihat, Pak. Nah, saya juga ingin saya itu memberitakan Injil gitu ya, mengkanter istilahnya asumsi seperti Saya nggak asumsi. nah di situ Saya nggak asumsi, Pak. mengaku sendiri kan akhirnya. Oke, saya beri kesempatan ya asumsi. saya yang Kristen yang lain silakan. Saya bikin kopi dulu. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Iya, saya bantah dulu. Saya, kabur, saya. Dan diam dulu, saya Habib tidak pernah asumsi. Saya ikuti dia, Yohanes 13:13. Katanya Yesus sejak berujul sampai mati dia adalah Tuhan. Yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Tuhan. Tuhan yang dikandung Bunda Maria adalah Yesus. Tuhan yang membuat Bunda Maria mengandung, dia nggak nyebut namanya. Kalau dia nyebut berbeda nama, Tuhannya dua. Kalau dia nyebut namanya Yesus, artinya Yesus membuat ibu kandungnya, ibunya mengandung. Inilah namanya maju menang, mundur menang. Artinya adalah siapapun Kristen di muka bumi ini yang mau membuktikan Yesus Tuhan, maju ke sini. Saya lemahkan Tuhannya. Terima kasih. Makanya bingung, muter-muter jawabannya. Oke, terima kasih Kawan Pila, sahabat Andi. Begitulah tadi percakapan dialog antara saya dengan beberapa teman Kristen gitu ya.
Tapi saya tadi lupa namanya siapa begitu. Namanya ribet juga sih. Terima kasih atas atensinya. Nantikan reaksi video di lain waktu yang lebih menarik. Akan saya tampilkan mengenai Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3 dan seterusnya gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.